Lean manufacturing atau lean operation merupakan suatu cara berpikir, filosofi, metode, dan strategi manajemen untuk meningkatkan efisiensi di lini manufacture dan produksi. Selanjutnya, apa sih tujuan dari lean manufacturing ini? Nah, tujuan utama dari lean manufacturing ini adalah untuk memaksimalkan value atau nilai bagi pelanggan dan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan cara menghilangkan aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan nilai atau waste. Jadi intinya di sini dari tujuan lean manufacturing adalah untuk menambah kepuasan pelanggan secara maksimal. Dengan begitu maka profit perusahaan akan meningkat. Nah, implementasi dari lean manufacturing ini dilakukan secara terus-menerus untuk menciptakan perbaikan pada proses dan inovasi di perusahaan. Nah, jika semua sudah berjalan dengan baik, maka akan mencapai operational excellence. Kemudian selanjutnya mengenai prinsip-prinsip lean manufacturing. Nah, prinsip dari lean manufacturing ini berkonsentrasi pada efisiensi dan pemanfaatan sumber daya secara penuh dan meminimalisir persediaan yang tidak terpakai. Jadi prinsip yang pertama yaitu prinsip mendefinisikan nilai produk. Nah, prinsip ini bertujuan untuk mengidentifikasi nilai seluruh aliran proses, mulai dari pemasok sampai ke pelanggan. Prinsip ini juga menggunakan konsep quality cost delivery service dan productivity motivation environment. Hasilnya berupa informasi mengenai proses atau elemen apa saja yang tidak memberikan nilai tambah atau kepuasan pelanggan. Kemudian, prinsip yang kedua adalah prinsip menghilangkan pemborosan atau waste elimination principle, yaitu menghilangkan segala aktivitas yang tidak memberikan kontribusi peningkatan nilai produk di mata pelanggan. Nah, ada 8 pemborosan diantaranya, yaitu defect, waiting, transportation, motion, overproduction, non-utility talent, inventory, dan extra processing. Jadi, prinsip ini konsep menghilangkan bermacam-macam pemborosan secara terus-menerus. Kemudian, prinsip yang ketiga yaitu prinsip mengutamakan karyawan atau support the employee, yaitu memberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan untuk memahami metode lean manufacturing, karena lean manufacturing ini baiknya dilakukan oleh semua karyawan di semua level dalam perusahaan. Nah, kemudian implementasi dari lean manufacturing ini diartikan sebagai tools untuk mengidentifikasi pemborosan. Nah, contohnya Toyota Production System dikenal dengan prinsip 3M, yaitu mudah, murah, muri. Nah, dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang tidak memiliki nilai tambah terhadap pekerjaan, sehingga perlu dihilangkan keberadaannya. Sedangkan mudah itu artinya adalah pemborosan. Selanjutnya, murah artinya ketidakseimbangan, sedangkan muri artinya beban kerja yang berlebihan. Nah, dalam lean manufacturing ini, mudah dikenal sebagai 7 ways atau 7 pemborosan. Oke, jadi itulah pembahasan mengenai lean operation, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan prinsip-prinsip dari lean operation. Nah, sekarang kita masuk pada prinsip Kaizen. Nah, Kaizen itu apa? Nah, jadi Kaizen merupakan istilah dalam bahasa Jepang yang bermakna perbaikan yang berkesinambungan. Nah, Kaizen ini berpandangan bahwa hidup kita ini hendaknya fokus pada upaya perbaikan terus-menerus, atau dalam bahasa Jepang ini berarti perbaikan cepat secara terus-menerus untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, tidak dalam pekerjaan saja, Kaizen juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ada 6 langkah dasar dari Kaizen. Yang pertama itu standardize. Jadi, kita akan membuat sebuah standar proses untuk aktivitas yang terorganisir dan bisa diulang secara rutin. Kemudian yang kedua, measure. Jadi kita akan mengukur
proses tersebut dengan cara numerik seperti jumlah jam yang dibutuhkan dan sebagainya. Kemudian compare, yang ketiga. Kemudian bandingkan hasil pengukuran dengan ketentuan standar. Dan selanjutnya itu innovate. Jadi cari inovasi atau metode baru yang lebih baik dan efisien untuk mencapai hal yang sama atau bahkan lebih. Kemudian kita akan membuat yang kelima itu standardize. Jadi ada 2 standardize. Yang standardize yang kelima ini susun kembali standar proses yang baru untuk mencari lebih baik dari proses yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian yang terakhir itu yang keenam, repeat. Jadi mengulangi langkah satu dan mulai kembali. Nah, bagaimana cara penerapannya? Nah, di sini ada 4 cara penerapannya. Yang pertama itu identifikasi di mana saja waktu dan energi kamu yang terbuang. Nah, kalau kamu ada sebuah proyek yang mendesak, namun belum sempat kamu kerjakan dengan maksimal, mungkin kamu harus memangkas beberapa hal yang lain yang kurang mendesak. Atau kalau kamu melakukan sebuah tugas yang repetitif, jadi coba kamu ukur waktu yang dibutuhkan dengan tools. Misalkan kita menggunakan timer. Kemudian yang kedua, penerapan yang kedua itu lakukan langkah-langkah kecil supaya bisa lebih efektif dan efisien. Nah, sebelum kita menerapkan di langkah-langkah yang besar, tentunya kita mencobanya di penerapan hal yang kecil. Misalkan kita kalau bekerja nanti kita selalu terlambat. Nah, kita identifikasi kenapa kita selalu terlambat pergi ke kerja atau pergi ke kantor. Nah, misalkan kita sebelum kerja itu main game atau menonton, jadi kita kurangi hal-hal tersebut. Kemudian untuk pergi ke kantor yang lebih cepat, mungkin kita 10 atau 15 menit telah makan terlebih dahulu dari rumah sebelum kita pergi ke kantor dengan tepat waktu. Kemudian yang ketiga, penerapan ketiga itu evaluasi dan perbaiki terus-menerus. Nah, kemudian kita cek kembali apakah langkah-langkah kecil yang kita sudah buat di atas itu sudah mencapai yang kamu inginkan atau butuhkan. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu komitmen dengan waktu. Nah, terlepas seberapa sering kamu melakukan evaluasi, yang terpenting di sini dalam Kaizen itu adalah ketepatan waktu. Nah, jadi timbul pertanyaan, apakah metode Kaizen ini bisa diterapkan di Indonesia? Jawabannya adalah ya tentunya bisa. Kita bisa melihat di perusahaan Indosat. Nah, mereka sukses dalam bisnis mereka dengan menerapkan metode Kaizen. Nah, kiranya ini bermanfaat. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Komaling Cheivi, saya dari grup 6, dan saya memilih satu filosofi dari Jepang, yaitu Meisikokain, dapat juga disebut sebagai bertukar kartu nama saat melakukan meeting atau pertemuan untuk menjaga hubungan yang profesional. Tetapi cara melakukan Meisikokain ini tidak boleh sembarangan, agar memiliki kesan yang menghargai antar sesama rekan kerja kita, di mana proses pertukaran nama ini memberi pelajaran bahwa kedua belah pihak dapat menjalin atau menghormati hubungan baik untuk kedepannya. Dan cara penerapannya, yang pertama yaitu pada saat kita memberikan kartu, kita harus berdiri dan mengucapkan salam. Dan yang kedua, pada saat kita menukarkan kartu nama, kita harus menggunakan kedua tangan. Dan cara yang ketiga, pada saat kita menukarkan kartu nama kita harus menyebutkan nama perusahaan kita dan nama kita. Dan kita tidak boleh menutupi informasi itu dengan jari tangan kita. Dan yang terakhir, saat kita menerima kartu nama dari klien kita, maka kita juga harus menerimanya dengan kedua tangan, serta membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Dan menurut saya, Meisikokain ini
tidak perlu diterapkan secara penuh untuk budaya kerja di Indonesia. Tetapi ketika kita bertemu dengan orang yang memberikan kartu nama, maka kita harus mencermati semua informasi di kartu nama mereka. Dan jangan lupa kita menaruh dan menyimpan kartu nama tersebut dengan baik, sehingga kita dapat menjalin hubungan yang profesional dengan klien kita. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan salah satu filosofi, etos kerja dan prinsip dari masyarakat Jepang, yaitu Bushido. Pengenalan sedikit mengenai Bushido. Bushido ini adalah kode etik para samurai Jepang yang mulai berkembang sekitar awal abad ke-8 hingga zaman modern. Setelah pemerintahan kaum samurai dihapuskan selama restorasi Meiji, orang mulai berpikir bahwa Bushido akan memudar bersama dengan samurai yang membentuknya. Namun faktanya hari ini Bushido kerap beresonansi dalam budaya Jepang modern. Contohnya budaya kerja yang menuntut keberanian, kesetiaan sampai penyangkalan diri dari para karyawan dalam memberikan hasil yang maksimal pada perusahaan atau tempat di mana dia bekerja. Dalam Bushido terdapat beberapa prinsip yang menjadi pegangan dalam para samurai dulunya. Yang pertama adalah gi atau kebaikan. Prinsip samurai ini mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada siapapun dan juga dimanapun. Lalu kedua ada yu, keberanian. Prinsip ini mengajarkan kita untuk berani dalam berbagai kondisi. Juga kita bisa menunjukkan sifat keberanian kita melalui sikap lainnya. Lalu ada jin, yaitu murah hati. Prinsip ini mengajarkan kita pada saat kita diberikan suatu kelebihan, bukan berarti kita bisa bertindak seenaknya, karena kelebihan yang dimiliki harus diimbangi dengan kemurahan hati. Lalu ada keempat, yaitu rei, menghormati. Selain pimpinan, para samurai juga menghormati sesama, bahkan kepada musuhnya. Jika ingin dihormati, maka kita harus menghormati juga orang lain. Nah, lalu yang kelima adalah makoto, yaitu kejujuran dan juga ketulusan. Nah, samurai yang jujur dan tulus akan mendapat tempat yang lebih terhormat. Sama halnya dengan orang jujur dan tulus. Nah, pada zaman ini untuk mencari orang yang memegang prinsip ini sudah jarang, sangat jarang. Nah, prinsip ini mengajarkan sifat jujur dan juga tulus adalah sifat yang paling dihormati, dan juga kita bisa memiliki nilai di mata orang dan juga mendapatkan kepercayaan. Nah, lalu yang keenam adalah meiyo atau kehormatan. Nah, bukan hanya tentang menjaga kehormatan kita, tapi juga tentang menjaga kehormatan dari keluarga kita, juga kehormatan yang memberikan kita kepercayaan atas suatu hal. Nah, prinsip ini mengajarkan kita dalam setiap keputusan yang diambil mencerminkan sikap kita dalam menjaga kehormatan. Nah, lalu yang ketujuh, yang terakhir, yaitu chugo, yaitu kesetiaan. Tentu para samurai sangat setia kepada tuannya, dan juga pada prinsip ini seorang samurai biasa bertanggung jawab atas setiap tindakannya. Nah, dalam prinsip yang di atas ini tentu terdapat fungsi positif dan juga manfaat yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Prinsip ini juga dapat diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Tentunya gi mengajarkan kita berbuat baik, yu berarti berani dalam mengambil resiko, jin walaupun memiliki kelebihan tetaplah menjadi rendah hati, itu rei menghormati atasan dan juga rekan kerja, makoto bersikap jujur dan tulus dalam pekerjaan dan setiap tindakan, meiyo menjaga kehormatan kita dan juga keluarga, chugo setia akan segala hal dan juga bertanggung jawab atas setiap tindakan kita.
Dan itu juga prinsip Bushido ini bisa diterapkan dengan cara menyelesaikan pekerjaan tepat waktu contohnya. Tak hanya itu juga disiplin dalam hal kecil juga menjadi praktik dalam filosofi ini. Nah, orang yang menerapkan prinsip Bushido ini adalah pribadi yang optimis dalam segala hal. Oleh karena itu, prinsip ini menjadi salah satu filosofi yang menjadi banyak yang dipegang oleh masyarakat Jepang. Nah, sekarang kita akan membahas etos kerja yang berikutnya, yaitu ganbate. Ganbate ini merupakan sebuah ungkapan positif yang bisa diartikan sebagai tetap semangat atau lakukan yang terbaik. Motivasi ini akan sangat berguna dan bisa membuat kinerja menjadi lebih meningkat. Nah, pada umumnya masyarakat Jepang memang dikenal dengan semangat kerja yang tinggi dan pantang menyerah, bahkan ketika pun mereka menghadapi berbagai tantangan yang berat. Nah, sikap seperti ini tentu akan sangat dibutuhkan dalam pekerjaan, terutama saat menghadapi tugas yang berat. Arti dari Kaizen adalah kreatif, inovatif, produktif, dengan melakukan perubahan dan peningkatan produktivitas kerja. Filosofi dari Kaizen adalah untuk terus meningkatkan kemampuan yang dimiliki, di mana ini lebih menekankan pada faktor kreativitas, produktivitas, dan kemampuan untuk berinovasi yang tetap menghasilkan karya yang baru dan tidak pernah berhenti untuk belajar. Cara penerapan dari Kaizen memiliki beberapa langkah. Yang pertama, biasakan untuk melakukan daily stand-up meeting. Yang kedua, teruslah mencari berbagai inspirasi yang baru. Dan yang ketiga, temukan rekan kerja yang satu pemikiran dan bisa bekerja sama. Apakah Kaizen cocok diterapkan di Indonesia? Ya, Kaizen sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia karena memiliki prinsip yang mengajarkan untuk terus belajar hingga menghasilkan karya-karya yang kreatif, unik, serta menarik.